Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Esi Mandasari, biasa dipanggil Ibu Esi. Hari ini saya akan membahas tentang permasalahan ekonomi ya. Jadi, masalah ekonomi ini menyangkut berbagai masalah yang berhubungan dengan aktivitas konsumsi dan produksi yang terjadi di masyarakat. Nah, setiap anak, setiap orang, setiap manusia itu memiliki kebutuhan hidupnya masing-masing. Kebutuhan hidupnya berupa barang atau jasa, semua harus diproduksi oleh sebagian dari masyarakat. Jadi kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu masalah pokok ekonomi. Inti masalah ekonomi muncul pada saat kebutuhan manusia yang tidak terbatas berhadapan dengan sumber daya atau faktor produksi yang terbatas. Kelangkaan itu persoalan mendasar dalam setiap kehidupan masyarakat yang memunculkan 3 masalah pokok nih, yang berkaitan dengan bagaimana menentukan pilihan. Jadi, ada seorang ahli ekonomi dari Amerika namanya Paul, dia mengemukakan, jadi itu ada 3 permasalahan yang dihadapi dalam perekonomian. Yang pertama yaitu what. Tidak ada perekonomian yang dapat memproduksi barang dan jasa sebanyak yang diinginkan oleh semua masyarakat. Jadi pertanyaan tersebut mengarah pada jenis dan jumlah barang atau jasa yang harus diproduksi dalam perekonomian karena sumber daya bersifat langka. Setiap masyarakat harus memilih secara tepat barang dan jasa apa yang harus diproduksi dan berapa banyak barang dan jasa tersebut. Yang berikutnya, why. Nah, pertanyaan ini mengacu pada teknologi atau metode produksi apa yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Seperti pertanyaan terkait jumlah tenaga kerjanya, jenis mesinnya apa, dan bahan apa yang digunakan. Dalam proses produksi juga harus dipertimbangkan bagaimana mengombinasikan faktor-faktor produksi yang digunakan agar berhasil guna dan berdaya guna. Hal ini berkaitan dengan metode produksi. Bagaimana melakukan proses produksi seefisien mungkin sehingga produksi dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan baik jangka pendek maupun jangka panjang. For whom? Untuk siapa barang dan jasa produksi gitu ya. Jadi permasalahan berikutnya nih yang harus kita hadapi dan dipecahkan adalah untuk siapa barang tersebut diproduksi. Nah, ini berkaitan dengan siapa yang akan menikmati dan memperoleh manfaat dari barang tersebut. Karena apa gunanya memproduksi melimpah dengan teknologi yang tinggi, berskala besar dan efisien jika hanya dinikmati oleh sebagian anggota masyarakat saja. Jadi, keputusan untuk siapa barangnya dan jasa yang diproduksi ini berkaitan dengan konsep keadilan masyarakat. Jadi, ketiga masalah pokok ini nih yang membuat setiap manusia dituntut untuk menentukan pilihan atau keputusan dalam menggunakan sumber daya alam atau faktor produksi sehingga dapat mencari alternatif dalam menghadapi sumber daya yang langka. Nah, sekarang kita masuk nih ke sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah cara mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta, berdasarkan prinsip tertentu untuk membuat keputusan-keputusan mengenai berbagai masalah ekonomi masyarakat. Tujuannya untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Sistem ekonomi. Jadi sistem ekonomi ini terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama ekonomi pasar. Yang kedua ekonomi terpusat. Dan yang ketiga yaitu ekonomi campuran. Ekonomi pasar adalah sistem ekonomi ketika sektor perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada permintaan dan penawaran di masyarakat. Nah, karakteristik sistem ekonomi pasar itu pertama, faktor produksinya dikuasai dan dikelola oleh individu. Kegiatan produksi dilandasi oleh semangat mencari keuntungan
maksimum. 3. Munculnya persaingan antar pemilik faktor produksi. Kemudian, tidak ada peran pemerintah dalam perekonomian. Lalu, kegiatan ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada interaksi permintaan dan penawaran pasar. Percaya bahwa semua yang terlibat dalam kegiatan ekonomi akan diuntungkan. Minimal tidak ada yang dirugikan. Kelebihannya apa sih ekonomi pasar ini? Sistemnya yaitu setiap individu bebas memiliki kekayaan dan sumber daya produksi. Lalu inisiatif dan kreativitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi dapat dikembangkan. Kemudian adanya persaingan produsen untuk menghasilkan barang yang bermutu. Lalu efisiensi dan efektivitas tinggi karena tindakannya selalu didasari pada prinsip ekonomi. Kelemahan sistem ekonomi pasar, yang pertama, kebebasan mudah disalahgunakan oleh pihak yang kuat dari segi ekonomi untuk memeras pihak yang lemah. Kemudian persaingan untuk merebut pasaran dapat mendorong terbentuknya monopoli, kolusi usaha, dan konglomerasi yang mengancam pengusaha lemah. Kemudian munculnya kesenjangan yang semakin besar antara golongan ekonomi kuat dan ekonomi yang lemah. Dan terakhir, perekonomian mudah terguncang kestabilannya. Jadi contoh sistem ekonomi pasar ini awalnya dianut oleh negara Amerika Serikat dan sebagian besar negara-negara liberal di Eropa Barat ya. Namun sekarang ini tidak ada satupun negara yang menganut sistem ekonomi pasar secara murni. Sistem pasar bebas yang modern sudah mengurangi sebanyak mungkin kelemahannya. Yang kedua, ekonomi terpusat. Artinya, sistem ekonomi di mana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Ciri-cirinya, semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai oleh pemerintah. Hak milik perorangan tidak diakui. Tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian. Kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Kelebihannya apa? Pemerintah bertanggung jawab ya sepenuhnya terhadap perekonomian. Kemudian pemerintah sendiri yang akan menentukan jenis-jenis industri atau produksi. Lalu pemerintah juga yang melaksanakan pengendalian dan pengawasan harga. Kemudian pemerintah dapat mengatur distribusi barang-barang produksi. Perekonomian relatif stabil dan jarang terjadi krisis gitu. Nah, sedangkan kelemahannya yang pertama itu inisiatif dan daya kreasi individu jadi tidak berkembang ya. Jadi itu-itu aja gitu. Masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk memiliki alat dan sumber daya ekonomi. Bersifat paternalistis sehingga rakyat wajib patuh. Yang terakhir, pemerintah sulit menghitung kebutuhan masyarakat dan biaya produksi secara sentral. Sistem ekonomi campuran ini maksudnya perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terpusat atau komando, di mana pemerintahan dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah perekonomian. Ciri-cirinya adanya pembatasan pihak swasta oleh negara pada bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Mekanisme kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar ini hasil dari campur tangan pemerintah dengan berbagai kegiatan ekonomi. Lalu hak milik perorangan diakui, tetapi penggunaannya tidak boleh merugikan kepentingan umum. Kelebihannya apa nih sistem campuran? Yang pertama, sektor ekonomi dikuasai oleh pemerintah lebih bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Kedua, sektor ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah lebih bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Hak individu atau swasta diakui dengan jelas. Harga lebih mudah untuk dikendalikan. Sedangkan kelemahannya, peranan pemerintah lebih berat dibanding swasta. Timbulnya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintah karena banyak sektor-sektor produksi yang lebih menguntungkan pihak pemerintah, sedangkan sedikit sekali pengawasannya.
Negara-negara yang semula menganut sistem ekonomi kapitalis lalu mengizinkan campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Negara-negara yang semula menganut sistem ekonomi terpusat mengizinkan peranan sektor swasta dalam perekonomian secara terbatas. Contohnya negara Tiongkok. Di sistem ekonomi Pancasila ini, sistem ekonomi yang dijiwai ideologi Pancasila yang merupakan usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan nasional. Ciri-ciri negatif demokrasi ekonomi, yaitu yang pertama, sistem free fight liberalis. Jadi maksudnya adanya kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah. Dengan dampak semakin bertambah luasnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Yang berikutnya, sistem etatisme. Sistem etatisme ini di mana negara serta aparatur ekonomi bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit ekonomi di luar sektor negara. Berikutnya, monopoli. Jadi, pemusatan kekuasaan ekonomi pada satu kelompok saja. Yang berikutnya, kelangkaan. Yang pertama yaitu kebutuhan manusia. Yang kedua, alat pemuas kebutuhan. Dan yang terakhir, tentang kelangkaan sumber daya ekonomi. Kebutuhan adalah sesuatu yang diperlukan manusia sehingga dapat mencapai kesejahteraan. Apabila di antara kebutuhan tersebut ada yang tidak dipenuhi, maka manusia akan merasa tidak sejahtera atau kurang sejahtera. Bisa dikatakan bahwa kebutuhan itu sesuatu yang harus ada. Karena kalau nggak ada, ya tadi manusia merasa kurang sejahtera. Sedangkan kalau keinginan itu suatu tambahan atas kebutuhan yang diharapkan dapat dipenuhi, sehingga manusia dapat merasa lebih puas. Jika keinginan tidak dipenuhi, maka kesejahteraannya tidak berkurang, berbeda dengan kebutuhan. Nah, berikut ini macam-macam dari kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan berdasarkan intensitas kegunaannya. Kemudian, kebutuhan berdasarkan sifatnya. Kebutuhan bersifat waktu pemenuhannya. Lalu, kebutuhan menurut subjeknya. Yang pertama yaitu kebutuhan menurut intensitas kegunaannya. Yang pertama ada primer. Jadi primer ini kebutuhan utama ya yang harus dipenuhi agar manusia dapat mempertahankan hidupnya. Jadi kebutuhan primer ini disebut kebutuhan pokok. Sedangkan sekunder ini adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dipenuhi. Lalu, tersier, kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Jadi, kebutuhan tersier ini kebutuhan manusia terhadap barang-barang dan jasa yang tergolong mewah. Tuh ya, kalau tadi kebutuhan pokok contohnya ada makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan kebutuhan sekunder ini seperti motor, televisi, kulkas, dan yang terakhir, kebutuhan tersier tadi, contohnya yaitu seperti mobil mewah, kapal pesiar, pesawat terbang pribadi, dan wisata ke luar negeri. Lalu kebutuhan menurut sifatnya. Yang pertama yaitu jasmani, artinya kebutuhan yang berhubungan dengan keadaan jasmani atau fisik seseorang terhadap barang dan jasa. Contoh barang itu makanan, pakaian, tempat tinggal, vitamin, dan obat-obatan. Sedangkan jasa, rekreasi, musik, film, lalu kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani ini berkaitan dengan rohani. Contohnya seperti beribadah, mendengar ceramah agama, mendengar nasihat tentang budi pekerti luhur. Kemudian kebutuhan menurut waktu pemenuhannya.
Yang pertama ada kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang ini kebutuhan yang pemenuhannya tidak dapat ditunda lagi atau harus dipenuhi pada saat itu juga. Contohnya, kebutuhan terhadap makanan saat lapar, kebutuhan terhadap minuman saat haus, kebutuhan terhadap obat-obatan saat sakit. Jadi kebutuhannya harus saat itu juga. Kemudian kebutuhan yang akan datang. Jadi kebutuhannya ini dapat ditunda atau dilakukan di kemudian hari. Contohnya, kebutuhan perlengkapan bayi untuk ibu yang sedang mengandung. Saat ini dia sedang mengandung, bayinya nanti akan lahir. Nah, kebutuhan itu disebut kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan menurut subjeknya. Yang pertama yaitu kebutuhan individu. Maksudnya, kebutuhan yang pemenuhannya ditunjukkan bagi kepentingan individu yang bersangkutan. Kebutuhan perorangan ini akan berbeda setiap orang tergantung pada profesinya masing-masing. Misalnya, seorang siswa dia membutuhkan buku dan alat tulis, sedangkan petani butuh cangkul dan bibit padi. Beda-beda ya, tergantung individunya. Kemudian, kebutuhan kelompok. Kebutuhan ini dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat atau publik secara bersama-sama. Misalnya, jembatan, jalan raya, rumah sakit, tempat rekreasi, dan sekolah. Jadi dipakai untuk bersamaan. Yang berikutnya, faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan. Jadi, faktor yang memengaruhi kebutuhan ini beda-beda ya, antara satu orang dengan yang lainnya. Nah, apa aja sih faktor yang mempengaruhi kebutuhan? Yang pertama yaitu keadaan alam, kemudian agama, adat istiadat, dan peradaban. Kemudian alat pemuas kebutuhan. Jadi, kebutuhan manusia ini kan nggak terbatas ya. Bisa berupa barang atau produk, atau juga bisa jasa. Barang ini adalah alat pemuas kebutuhan manusia yang berwujud, serta dapat dilihat atau diraba. Kemudian jasa. Jasa ini alat pemuas kebutuhan manusia yang tidak berwujud atau abstrak. Berikutnya kelangkaan sumber daya ekonomi. Kelangkaan sumber daya ekonomi ini artinya suatu kondisi ketika kebutuhan manusia yang sangat terbatas jumlahnya, sedangkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut sangat terbatas jumlahnya. Nah, faktornya apa aja sih yang menyebabkan kelangkaan? Yang pertama yaitu terbatasnya jumlah sumber daya dan alat pemuas kebutuhan yang ada di alam. Jadi, tidak seimbang ya jumlahnya. Kemudian, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Lalu, keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya alam. Dan yang terakhir, peningkatan kebutuhan manusia yang semakin cepat melebihi kemampuan penyediaan sarana kebutuhannya. Jenis-jenis kelangkaan. Sekian kurang lebihnya.